Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel Qurani Healing. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita semua kesehatan, rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, pernahkah Anda terbangun sekitaran jam 3 sampai jam 5 pagi hari? Tahukah Anda terbangun sepertiga malam sampai pagi menjelang waktu subuh merupakan kode bahwa Allah menginginkan kita mendapatkan berbagai kebaikan dan rahmatnya. Islam selalu memberikan kode petunjuk yang baik bagi umatnya, termasuk mengenai waktu bangun tidur yang paling baik. Islam menganjurkan untuk bangun pagi secara rutin karena banyak keutamaannya. Berikut 13 keistimewaan bangun pagi dalam Islam. Yang pertama, membuka pintu rezeki. Ketika Rasulullah pulang dari sholat subuh dari Masjid Nabawi, beliau mendapati putrinya bernama Fatimah masih dalam kondisi tidur. Maka beliau bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikan rezeki Tuhanmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai, karena Allah memberi rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Keistimewaan bangun pagi yang kedua, terpenuhi segala kebutuhannya. Dari hadis Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar, Rasulullah SAW bersabda, "Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan." Keistimewaan bangun pagi yang ketiga yaitu didoakan malaikat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Tiap menjelang pagi hari dua malaikat turun, yang satu berdoa, 'Ya Allah, karuniakanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya tambahan peninggalan.' Malaikat yang satu lagi berdoa, 'Ya Allah, timpakan kerusakan kemusnahan bagi harta yang ditahannya, dibakhilkannya.'" Keistimewaan bangun pagi yang keempat, mendapatkan ampunan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang memasuki pagi hari, ia tidak berniat menzolimi seseorang, maka diampuni baginya terhadap segala dosa. Dan siapa saja yang memasuki pagi hari berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam, maka baginya pahala seperti pahala haji mabrur." Keistimewaan bangun pagi yang kelima, jauh dari sifat malas. Rasulullah bersabda, "Setan membuat 3 ikatan di tengkuk leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan setan akan mengatakan, 'Malam masih panjang, tidurlah.' Jika ia bangun lalu berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keistimewaan yang keenam, mendapat berkah dari Allah. Nabi SAW mendoakan mereka yang bangun sebelum subuh, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Keberkahan bagi umatku mengalir di waktu pagi buta mereka." Hadis riwayat At-Tabrani. Keistimewaan ketujuh, dimudahkan masuk surga. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat barda'in, sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda,
tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Keistimewaan yang ke-8, jauh dari kelalaian. Rasulullah bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya. Maksud dari dalil di atas adalah orang yang malas bangun pagi, maka berarti ia adalah orang yang lalai karena lebih memilih untuk tidur sesuai bisikan setan. Allah juga berfirman, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surah Al-A'raf ayat 205. Keistimewaan yang ke-9, mendapat rezeki yang luar biasa. Jika bangun pagi lalu melakukan sholat sunnah sebelum sholat subuh, maka insya Allah akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW bersabda, 2 rakaat sholat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Keistimewaan ke-10, waktu yang baik untuk mulai beribadah. Dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya, kecuali dia akan dikalahkan. Hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna, tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna, maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikanlah ada pahala di balik amal yang selalu kontinu. Lakukanlah ibadah secara kontinu di waktu pagi dan waktu setelah matahari tergelincir, serta beberapa waktu di akhir malam. Hadis riwayat Bukhari. Keistimewaan yang ke-11, mendapat kebahagiaan. Allah berfirman, maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. Quran Surah Toha ayat 130. Allah kembali berfirman, maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah kamu sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Quran Surah Qaf ayat 39. Keistimewaan ke-12, mendapat perlindungan dari Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Keistimewaan yang ke-13, bisa melihat Allah di hari akhir. Dari Jarir bin Abdullah, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa dan harapan, semoga kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bangun pagi sebelum subuh sehingga bisa mendapatkan 13 keutamaan yang telah disebutkan. Terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.